Tidak semua rumah diciptakan untuk dihuni. Sebagian hanya berdiri untuk mengingatkan manusia bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak dibuka kembali. Di sebuah kawasan elit, rumah-rumahnya besar, jalannya lebar, dan malamnya sunyi. Berdiri satu bangunan yang selalu berbeda dari yang lain. Lampunya tak pernah menyala. Halamannya rapi tapi terasa kosong. Dan entah sejak kapan, warga sekitar sepakat menyebutnya dengan satu nama, rumah itu. Tak ada papan larangan. Tak ada garis polisi. Tak ada catatan resmi. Namun semua orang tahu satu hal, jangan pernah mencoba masuk. Menurut cerita warga sekitar, rumah itu sudah kosong jauh sebelum sebagian dari mereka pindah ke kawasan ini. Tak ada yang tahu pasti siapa pemilik aslinya. Yang beredar hanya potongan cerita. Dari obrolan satpam malam, tukang kebun, hingga pengemudi ojek yang menolak berhenti di depannya. Beberapa mengaku pernah melihat lampu menyala sebentar padahal rumah itu tak punya listrik aktif. Yang lain mendengar suara benda jatuh dari dalam rumah kosong pada tengah malam. Anehnya tidak ada tanda perusakan. Pintunya utuh. Jendelanya tertutup rapat. Seolah rumah itu masih menunggu penghuninya pulang. Setiap warga punya versi berbeda. Ada yang bilang dulu rumah itu milik satu keluarga tertutup yang jarang bersosialisasi. Ada yang percaya rumah itu ditinggalkan begitu saja setelah sebuah kejadian yang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Namun ada satu kesamaan. Dari semua cerita itu, malam adalah waktunya rumah itu hidup. Seorang satpam senior pernah berbisik pelan, kalau lewat situ jam 2 pagi, jangan nengok jendelanya. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab, soalnya kadang ada yang duluan nengok kita. Cerita ini sering dikaitkan dengan seorang penjaga malam pengganti. Masih muda, masih berani, dan belum terlalu percaya mitos. Malam itu hujan rintik. Radio pos satpam mati mendadak. Dan ia terpaksa berkeliling lebih dekat dari biasanya. Saat melintas di depan rumah itu, ia mencium bau lembab seperti rumah lama yang lama tidak dibuka. Tiba-tiba, dari balik pintu kayu yang terkunci terdengar suara pelan, tok tok tok, bukan ketukan keras. Bukan juga pukulan. Lebih seperti seseorang yang ragu. Apakah pintu itu boleh dibuka? Satpam itu tidak membuka pintu. Ia tidak lari. Ia hanya berdiri membeku. Dan setelah malam itu penjaga itu tidak pernah mengambil sip malam lagi. Warga sekitar percaya rumah itu tidak kosong. Bukan berarti ada penghuni isik. Melainkan jejak emosi, takut, panik, dan penyesalan. Di beberapa malam, orang mendengar suara kursi diseret. Langkah kaki perlahan. Dan sesekali tangisan yang sangat ditahan. Bukan tangisan keras, tapi tangisan orang yang tidak ingin terdengar. Anehnya, anak-anak kecil di sekitar sana selalu menghindari rumah itu.
tanpa pernah diberi tahu alasannya. Mereka tidak mau bermain dekat pagar. Tidak mau mengambil bola yang jatuh ke halamannya. Saat ditanya, jawaban mereka hampir sama, di dalamnya ramai. Tapi orangnya diam. Ada satu malam dalam setahun. Menurut mitos warga, di mana rumah itu terlihat paling jelas. Tidak ada penampakan ekstrim. Tidak ada jeritan. Hanya satu hal kecil, tirai jendela bergerak. Padahal tidak ada angin. Dan jika kamu cukup lama menatapnya, kamu akan merasa seperti sedang diawasi balik. Beberapa orang penasaran. Beberapa mencoba membuktikan. Namun anehnya, tidak ada cerita tentang apa yang mereka lihat di dalam. Yang ada hanya satu pola, mereka keluar. Dengan wajah pucat, diam, dan enggan membicarakannya. Seolah ada sesuatu yang lebih baik untuk tidak diingat. Pertanyaan terbesar warga adalah kenapa rumah itu tidak dijual? Kenapa tidak dihancurkan? Jawaban tak resmi yang beredar, rumah itu tidak mau dilepas. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang masih merasa rumah itu miliknya. Rumah itu masih berdiri sampai hari ini. Sunyi, rapi, dan selalu terasa salah. Tidak meminta untuk dimasuki. Tidak memanggil dengan suara keras. Ia hanya menunggu. Menunggu siapa yang cukup penasaran untuk melanggar batas yang seharusnya tidak disentuh. Karena tidak semua rumah angker itu jahat. Sebagian hanya belum selesai dengan masa lalunya.